Sebetulnya hari ini kita adalah seminar tentang pengembangan industri kelapa sawit. Apalagi kita di Aceh, mungkin para wartawan selalu mengekspos tentang kondisi baik harga kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang makin hari bertambah besar, bertambah luas di Aceh ini. Dan pada hari ini masyarakat kita sedang menghadapi kendala besar. Ini di kampung saya Pak, di Nagaraya, kemarin harga kelapa sawit di tingkat petani 400-500. Ini kan, ini saya pikir seminar kita hari ini adalah sesuatu pencerahan kepada masyarakat ataupun petani kelapa sawit. Ini yang dirugikan petani, saya pikir. Petani sangat dirugikan dalam hal rendahnya harga TBS kelapa sawit. Mudah-mudahan dengan ada seminar pada hari ini, apalagi hadir Ketua Gapki baik pusat maupun Aceh, ini bisa menjadi sebuah solusi bagi petani kelapa sawit yang ada di Provinsi Aceh. Kalau saya tidak salah, luasnya lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat, oleh swasta, dan oleh pemerintah itu sendiri, saya pikir cukup luas. Dan punya petani pun lumayan luas. Saya ada beberapa hari yang lalu melihat di data, tapi saya tidak tahu persis berapa luasnya. Tapi hampir sama dengan luasnya kebun kelapa sawit milik swasta dan milik pemerintah. Saya tidak tahu pasti, nanti ada Pak Sabri yang menjelaskan tentang hal itu, karena beliau yang paham, yang ahli tentang itu. Tapi yang paling penting kita wartawan, media, bagaimana sekarang membantu masyarakat. Kalau kita membantu masyarakat adalah hanya lewat pemerintahan yang benar. Ini dalam kondisi saat ini Pak Sabri, petani-petani kita juga, petani sawit juga ada yang memprovokasi. Ini yang saya pikir paling berbahaya. Yang memprovokasi bahwasanya kenapa di Aceh aja yang harga TPS-nya rendah, sementara di daerah lain itu tinggi. Malah kemarin terjadi demo di negara yang mereka demo lah PKS. Kenapa PKS membeli harga sawit itu terlalu rendah? Pabrik kelapa sawit. Ke pabrik kelapa sawit mereka. Bukan PKS. Jadi mereka demo ke pabrik kelapa sawit. Jadi apakah kalau petani sawit ini melakukan demo ke pabrik kelapa sawit itu merupakan sebuah solusi? Ini perlu juga nanti penjelasan mungkin dari Pak Taufan, Pak Sabri, tentang kondisi situasi harga kelapa sawit yang ada di Indonesia saat ini. Dan saya berharap kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dengan adanya seminar kita pada hari ini bisa memberikan sebuah solusi informasi sebenarnya. Jadi tidak ada lagi yang memprovokasi. Kalau solusinya sudah jelas, provokasi itu bisa tidak dipercaya lagi nanti. Karena selama ini kan tidak jelas informasi. Kalau di Riau harganya 1.200 katanya, di Melabuh cuma 800. Jadi kan ada apa? Nanti kan ada penjelasan. Karena kemarin karena saya melihat sudah situasi itu, saya pernah duduk dengan seorang yang punya PKS. Saya tanya, ini di Aceh saja, kenapa misalnya di Nagaraya dibeli 600, sementara di Suku Salam yang tidak jauh dengan negara dibeli 800? Itu kan terjadi selisih. 200 itu kan selisih juga. Jadi ketika saya diskusi lah dengan pemilik PKS, alasan mereka ini kita mahal ongkos angkut. Itulah. Apakah itu benar? Pak Sabri yang akan menjawab nanti. Mudah-mudahan kita media ini, kita wartawan ini bisa menulis yang benar dan bisa memberikan pengetahuan, pencerahan kepada masyarakat petani kita.
Ya, selanjutnya tadi saya lupa penghormatan kepada guru saya, sahabat saya juga, Pak Nurdin Syah. Itu senior sekali wartawan senior juga, Pak Nurdin Syah. Ya, berdiri dulu Pak. Pada hari ini sebagai moderator kita, itu Pak Isan guru saya. Pak, walaupun saya ketua PWI, tapi guru saya Pak Nurdin Syah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan seminar kita pada hari ini besar manfaatnya, terutama bagi masyarakat Aceh dan khususnya kepada petani kelapa sawit. Apalagi ini dengan menuju kemandirian energi. Artinya walaupun harga kelapa sawit itu murah, tidak ada masalah dengan petani kelapa sawit. Nah, kira-kira begitu. Apalagi kemarin kita mendengar juga ada gula dari sawit, bisa diproduksi gula sawit. Saya tidak paham itu, tapi saya baca di itu. Atau hal-hal yang lain bisa meningkatkan energi, apakah dari bekas tantan sawit itu, saya tidak paham juga. Mungkin ada yang ahli nanti sebagai pemantri pada hari ini akan menjelaskan kepada kita semua peserta seminar, dan mudah-mudahan petani kita, petani kelapa sawit kita bisa maju, bisa berkembang, tidak hanya memanfaatkan tandan ataupun buah sawit, tapi bisa memanfaatkan mungkin pada lidi sawit bisa bermanfaat. Mungkin saya tidak